Padamu ya Tuhan, kami dapat beribadah bersama-sama, menaikkan puji-pujian kami, menyembah Allah kami yang agung, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengerti akan keberadaan kami. Kami berterima kasih kami dapat menyembah Engkau, meninggikan namamu, dan kami mempersiapkan hati kami, diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu bekerja di dalam hati kami, membuka pikiran kami, dan memberikan pengertian bagi kami masing-masing. Roh-Mu yang tidak terbatas menolong kami untuk mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan membaca dari 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal 15 ayat 22. 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Kita akan baca bersama-sama 1 Samuel pasal 15 ayat 22, hanya satu ayat. Perjanjian lama ya. 1 Samuel 15 ayat 22. Sudah dapat semua? Kita akan baca, sambil kita baca, kita renungkan. 2, 3, ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya. Tema khotbah kita hari ini, ketaatan lebih baik dari korban. Samuel adalah seorang nabi yang sangat menghormati Tuhan. Nabi Samuel ini adalah permohonan doa seorang ibu yang bernama Hana. Hana tidak punya keturunan, tetapi ada istri kedua dari suaminya itu mempunyai banyak anak, sedangkan dia tidak punya anak, sehingga dia sering sekali dihina, sering direndahkan, membuat hati Hana begitu pedih. Hatinya sedih karena dia tidak dikaruniai seorang anak. Waktu mereka ke bait Allah, Hana bergumul, dia berdoa, dia bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan seorang anak laki-laki kepadanya, dan dia berjanji kalau Tuhan memberi anak laki-laki, dia akan persembahkan kepada Tuhan supaya bekerja melayani Tuhan. Ternyata doa seorang ibu didengar. Doa Hana didengar Tuhan, maka dikaruniakan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel. Jadi ketika diberikan Samuel, lahir di pangkuan Hana, dia ingat janjinya kepada Tuhan bahwa dia akan persembahkan anak ini untuk melayani Tuhan. Maka dia antarlah ke bait suci. Disitulah dia tinggal, walaupun masih kecil waktu itu, tapi dia tinggal di rumah Tuhan, dididik oleh Imam Eli, lalu menjadi orang yang sangat taat. Orang yang sangat mengasihi Tuhan, dan orang yang mendengar suara Tuhan. Ketika dia mendengar suara Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan, itulah yang dia sampaikan kepada umat, kepada jemaat. Ya, itu karena ketaatannya. Dan pada zaman perjanjian lama, nabi ini lebih tinggi dari raja. Karena nabi mendengar suara Tuhan, dan suara Tuhan disampaikan kepada raja. Bukan raja mendengar suara Tuhan, tapi nabi.
Kepada nabi Tuhan berfirman, nabi menyampaikan kepada raja. Jadi waktu itu yang memerintah bangsa Israel, raja pertama namanya Raja Saul. Ya, kita melihat gambar ini. Raja Saul memerintah, tetapi Nabi Samuel yang mendapat firman dari Tuhan. Firman itu disampaikan kepada seorang raja, bunyinya, karena pada zaman dulu itu kan ada peperangan antara bangsa ya. Jadi bangsa Israel bermusuhan waktu itu dengan bangsa yang lain, dan Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, katakan kepada raja ini, karena raja yang berperan untuk memerangi, bukan nabi ya. Nabi hanya mendengar firman, menyampaikan, tetapi yang melakukan peperangan adalah seorang raja. Jadi Nabi Samuel menyampaikan firman Tuhan. Bunyinya, mari kita baca bunyi firman Tuhan dari pasal 15 ayat 3. 1 Samuel 15 ayat 3 kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini firman, saudara. Kalau namanya firman itu untuk dilakukan. Firman Tuhan didengar untuk dilakukan. Firman Tuhan disampaikan kepada seorang nabi, disampaikan kepada raja, supaya raja menjadi pelaku, melakukan apa yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Samuel ini. Dia sangat menghormati Tuhan, dia sangat menghargai firman Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan pasti menghargai firman-Nya. Bukti seseorang takut akan Tuhan, pasti dia mentaati firman-Nya. Jadi hubungan manusia dengan Allah melalui firman, bukan melalui aktivitas. Ingat ya, bagaimana membuktikan hubungan seseorang baik dengan Allah ketika seseorang mendengar firman. Ada firman didengar, ada firman ditaati. Ini membuktikan bahwa hubungan kita dengan Allah itu baik. Tapi ada firman kita tolak, berarti hubungan kita dengan Tuhan itu tidak baik. Nabi Samuel hubungannya dengan Allah begitu akrab, begitu baik, sehingga firman disampaikan kepadanya untuk disampaikan lagi kepada Raja Saul. Ini yang harus ditumpas. Penduduk Amalek, mengapa? Karena orang Amalek ini dulu ketika bangsa Israel keluar, mereka melakukan kejahatan. Jadi sekarang waktunya bangsa ini ditumpas. Kamulah pelakunya. Kamulah sebagai raja yang mengerjakan itu. Kuberi hak kepadamu. Ya, firman Tuhan datang melalui Nabi Samuel, disampaikan kepada Raja Saul. Raja disuruh menumpas, ya ini tadi semua. Lalu dia dengar. Raja mendengar firman dari Nabi Samuel. Tapi mendengar belum tentu pelaku. Banyak sekali orang mendengar, tapi belum tentu seperti yang dia dengar, yang dia lakukan. Hanya dengar, tambah pengetahuan. Dengar, tambah pengetahuan. Bukan dilakukan. Jadi kalau hanya dengar dan tidak dilakukan, hubungan dengan Allah itu nggak beres. Siapa hanya pendengar firman, tapi bukan pelaku, hubungannya dengan Tuhan tidak ada. Karena bukti kita punya hubungan, kita dengarkan untuk kita taati. Bukan kita simpan di otak kita, membuat kita menjadi orang yang pintar, bukan. Tetapi untuk dikerjakan. Dengar untuk ditaati. Lalu Raja Agak, ini Raja Agak ditangkap. Tadi firman Tuhan katakan apa? Tumpas. Bunuh rajanya, bunuh semua, termasuk domba-dombanya. Semua harus ditumpas. Jangan
ada yang tinggal. Ini firman. Tetapi Raja Saul dengar firman, namun tidak mentaati firman. Nanti kita bisa evaluasi diri kita. Apakah kita hanya pendengar tapi bukan mentaati, ya? Mendengar tapi nggak dilakukan, itu sama dengan Raja Saul. Dia dengar firman Tuhan, raja yang bertahta, kenapa dia memerintah, kenapa dia sebagai diberi hak untuk menumpas? Karena raja punya kedudukan tinggi untuk rakyat, untuk rakyatnya. Dia memerintah. Tetapi nabi tertinggi dalam hubungan dengan Allah. Raja untuk rakyat, nabi hubungan dengan Allah. Jadi suara Allah diberi kepada nabi, tapi untuk memerintah rakyat diberi kepada raja. Bukan kepada nabi, ya, kepada raja. Tapi raja yang diberi kuasa, dia tidak musnahkan Raja Agag. Raja Agag, orang Amalek itu dibiarkan hidup, saudara ini. Hanya ditangkap, domba-domba juga dibawa pulang. Tadi Tuhan katakan tumpas semua, tapi dia bawa pulang. Gak ada yang dimusnahkannya. Yang dimusnahkannya yang kurus krempeng, ya. Tapi yang gemuk-gemuk semua dibawa. Hanya yang kurus kerdil, yang tinggal tulang itu yang dimusnahkan. Tapi yang gemuk-gemuk semua dibawa. Ini namanya mendengar tapi tidak pelaku. Bukan gak tahu firman. Jadi banyak sekali orang Kristen tahu sekali firman, tapi tidak pelaku firman. Sama dengan Raja Saul. Buat apa dengar, buat apa tahu kalau kita nggak melakukan itu? Di hadapan Tuhan itu nol. Mendengar firman untuk dikerjakan seperti yang dia katakan. Maka firman Tuhan katakan tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Apa yang dikatakan Tuhan, kerjakan seperti itu. Maka waktu Tuhan berfirman kepada Nuh, apa yang dilakukan Nuh? Nuh adalah seorang yang taat. Seperti apa ukuran daripada bahteranya, seperti itu dibuat oleh Nuh. Dia tidak tambahi ukurannya, dia tidak potong. Tetapi seperti ukuran yang ditetapkan Allah, dia kerjakan persis seperti itu. Jadi beriman itu nggak susah, saudara. Beriman itu apa? Lakukan seperti yang Tuhan firmankan, cukup. Nggak susah, nggak capek. Apa yang Tuhan katakan, oh ini kata Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, oh ini firman Tuhan. Ini yang harus ku dengar, ini yang harus ku kerjakan di dalam kehidupanku. Itulah hidup beriman. Bukan kita lebih bijak dengan Tuhan. Ya, manusia bukan lebih bijaksana dengan Tuhan, tapi Tuhan yang berfirman itu adalah Tuhan yang maha tahu, yang mengerti apa yang perlu untuk kita kerjakan, sehingga dia firmankan. Jadi sesuai firmannya itu kita hidup. Maka Nuh melakukan tepat seperti yang Allah katakan. Tidak tambah, tidak kurang. Kalau Raja Saul mendengar tetapi melakukan sebagian, tidak tepat seperti yang Allah katakan. Mungkin saudara juga berpikir demikian. Aku juga sudah melakukan kok sebagian. Bukan tepat seperti yang Allah katakan. Kita ukir-ukir, ya. Kita ukir yang mana yang cocok dengan diri kita, itu kita lakukan. Yang mana nggak cocok, itu kita abaikan. Itu berarti sudah kita di atas Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Berarti firman-Nya itu harus didengar. Harus seperti itu kita taati. Lalu di sini Nabi Samuel menegur Raja Saul. Mengapa tidak mendengarkan suara Tuhan? Dan hal itu jahat di mata Tuhan. Nabi yang benar berani menegur siapapun. Itu karena itu suara Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi, itu perkataan Tuhan, maka itu Nabi Samuel berani menegur seorang raja.
Raja yang paling tinggi kedudukannya di tengah masyarakat ditegur oleh seorang nabi karena dia tidak taat kepada Tuhan. Nabi kalau dia sangat menghormati Tuhan, dia sedih kalau orang nggak mendengar firman. Dia sedih sekali kalau orang tidak taat. Maka dia tidak takut, dia tidak gentar menegur. Ya, kenapa? Karena kalau tidak mentaati firman, itu sama dengan jahat. Itu kejahatan di mata Tuhan. Tahu firman, tidak melakukan, itu jahat. Bukan hanya mencuri jahat, saudara. Bukan hanya bohong jahat. Bukan menyembah berhala jahat. Tetapi mendengar firman, tidak melakukan, itu sama dengan kejahatan. Mengapa kejahatan? Karena itu sama dengan berontak. Sama dengan melawan Tuhan, melawan ketetapan Tuhan, melawan apa yang Tuhan katakan. Sama dengan anak-anak. Kalau orang tua suruh anaknya, "Nakku, cuci dulu piring kita." Lalu dia cuci 1, dia tinggalkan 10. Ya, lalu dia bilang, "Udah kok, mana piringnya itu banyak sekali bertebaran di sini." "Iya, tadi 1 sudah kucuci piringku aja." Sebagian sudah, sebagian belum. Bagaimana hati orang tua? Ini anak yang melawan ini. Anak yang tidak taat. Sudah dibesarkan. Sudah dikandung 9 bulan. Tapi nggak tahu diri. Bukankah demikian kita di hadapan Tuhan? Tuhan katakan, "Aku Allah sudah datang dari sorga. Menjumpai kamu. Mati untuk dosamu. Supaya kamu diselamatkan. Tapi ketika aku berfirman, mengapa kamu tolak? Ketika aku perintahkan, kenapa kamu tidak taati?" Itu sama halnya dengan jahat di mata Tuhan. Anak-anak yang tidak taat pada orang tua jahat itu. Jadi manusia yang tidak taat kepada Tuhan jahat di mata Tuhan. Jadi bukan karena kita sibuk melakukan aktivitas-aktivitas di gereja, lalu kita benar di dalam pandangan Tuhan. Tidak. Ukuran kita benar dalam pandangan Tuhan adalah sesuai yang Dia katakan kita kerjakan, itulah baru benar dalam pandangan Tuhan. Tapi kalau nggak ada diperintahkan Tuhan, lalu seperti itu kita kerjakan, walaupun kita sibuk, jahat. Banyak orang karena sibuknya dia di dalam pelayanan-pelayanan organisasi, dia kira dia sudah benar dalam pandangan Tuhan. Padahal Tuhan gak suruh. Padahal Tuhan gak perintahkan seperti itu, lalu dia kerjakan. Ini jahat di mata Tuhan. Jadi yang benar itu apa? Apakah ada firman-Nya seperti itu? Apakah ada perintahnya demikian? Lalu kalau ada firman-Nya, ketika ku taati, aku dalam pandangan Tuhan benar. Itu yang layak bagi Tuhan. Jadi kesibukan-kesibukan yang dikerjakan oleh manusia tanpa disuruh oleh Tuhan, itu tidak berkenan. Walaupun orang lain pandang mungkin kita rohani. Rohani kali si Anu itu. Semua kegiatan dia ikut, dia aktif. Tapi apakah itu yang disuruh Tuhan? Apakah itu yang difirmankan Tuhan? Apakah itu kehendaknya Tuhan bagi kita? Harus sesuai dengan firman-Nya, kehendaknya, barulah berkenan bagi Dia. Nah, teguran ini sangat keras. Perhatikan Nabi Samuel ini. Begitu marah kepada raja. Ingat waktu Yesus begitu marah kepada penjual-penjual, pedagang-pedagang di Bait Allah. Karena nggak disuruh Tuhan jualan di situ, tapi mereka jualan, maka Tuhan marah. Sekarang pun tidak disuruh Tuhan simpan domba yang terbaik, tapi dia simpan. Maka Samuel begitu marah kepada seorang raja. Raja Saul menjawab, masih ada jawabannya, udah salah pun masih menjawab. Kan kita suka kali menjawab, ya udah salah, udah tahu salah tapi tetap membela diri. Iya, walaupun kita nggak pernah sekolah bela diri, tapi pintar-pintar bela diri. Iya, ini Raja Saul juga bela diri.
Sebab alasannya apa ya? Domba itu mau dipersembahkan sebagai korban untuk Tuhan. Wah, rohani ya. Alasannya rohani. Kenapa nggak saya tumpas, Nabi? Karena ini mau dibawa jadi korban persembahan bagi Tuhan. Seolah-olah rohani judulnya, tetapi pengkhianat isinya. Banyak orang judul rohani tapi isinya pemberontakan, gak berkenan bagi Tuhan. Harus sesuai dengan isi hati Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan dikerjakan, barulah berkenan bagi Tuhan. Tapi kalau tidak disuruh Tuhan, walaupun seolah-olah itu rohani isinya, Tuhan tolak. Maka Nabi Samuel katakan apa? Sesudah Raja Saul membela diri, mau dipersembahkan untuk Tuhan, ini semua aku bawa yang gemuk-gemuk untuk korban bagi Tuhan. Tapi jawab Nabi Samuel apa? Nabi Samuel berkata, ketaatan lebih baik daripada korban. Ketaatan kepada firman jauh lebih baik daripada domba korban persembahan segemuk apapun. Jadi artinya apa, saudara? Dalam kehidupan kita seringkali kita menganggap bahwa apa yang ku buat untuk Tuhan, apa yang ku kerjakan untuk Tuhan, apa yang ku persembahkan bagi Tuhan, itulah yang membuat aku layak. Tapi nggak ada difirmankan Tuhan demikian. Firman Tuhan bagi kita apa? Bukan persembahanmu, bukan kegiatanmu, bukan aktivitasmu, tetapi pemberianku. Apa yang Allah beri, itu yang perlu kita terima, barulah kita benar dalam pandangannya. Kan itu firman. Firman Tuhan katakan, bukan apa yang kau usahakan, bukan apa yang kau berikan. Ketika kau beri banyak, bukan itu membuat kau benar dalam pandangan Tuhan. Ketika kau memberi sumbangan-sumbangan, bukan itu membenarkan engkau. Tapi yang membenarkan tetap pengorbanannya yang tidak ada bandingnya. Jadi Tuhan mau bukan korban dari kita, tapi korban dari Allah. Itu yang perlu kita terima. Itu firman. Orang yang belum menerima korban Kristus, apapun yang dia persembahkan, apapun yang dia korbankan, baik tenaga, baik pikiran, waktu dan sebagainya, sebelum menerima korban persembahan diri Kristus, kita tidak dibenarkan. Ini penting sekali. Yang membenarkan orang berdosa bukan dari aktivitas kita, bukan dari kegiatan-kegiatan kita, bukan melalui pelayanan-pelayanan yang kita buat, tetapi melalui persembahan tubuhnya. Dirinya dia korbankan. Lalu dia korbankan dirinya untuk pembenaran kita. Waktu kita menerima itu, percaya seperti yang dia katakan itu, maka kita benar dalam pandangan Allah. Saudara mengerti bahwa banyak sekali orang salah konsep, salah pengertian, karena menganggap bahwa udah banyak ku kerjakan di hadapan Tuhan, pasti aku diterima oleh Tuhan. Sama seperti Raja Saul, ini ku persembahkan domba, pasti berkenan bagi Tuhan. Tapi Tuhan gak perintahkan itu. Tuhan gak suruh. Yang Tuhan perintahkan, tumpas semuanya. Aku tidak perlu itu. Yang aku perlukan ketaatanmu, mendengarkan suaraku, hidup seperti firmanku, itu cukup. Jadi beriman itu sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, bukan sesuai dengan apa yang baik menurut pikiran-pikiran kita. Kalau menurut pikiran manusia, manusia begitu banyak, berarti banyak sekali pikiran yang ada. Tapi Allah itu hanya satu, maka kebenaran hanya yang dari Allah, bukan yang dari manusia. Kalau yang dari manusia, berlaksa-laksa manusia, berlaksa-laksa pemikirannya. Allah satu, hanya Allah yang bisa membenarkan seluruh umat manusia di muka bumi melalui yang dia firmankan.
melalui yang Dia katakan, melalui yang Dia kerjakan. Yang Dia katakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan kamu yang datang membawa domba untukku. Aku tidak perlu itu. Aku yang datang untuk kamu. Aku yang memberi diriku untuk kamu. Itu yang perlu kita terima, persembahan tubuh Allah bagi pengampunan dosa kita. Persembahan tubuh Kristus menghidupkan kita dan memberi kelimpahan bagi kita. Itu firman, itu janji. Adakah firman Tuhan katakan, kalau engkau memberi banyak, engkau akan kuampuni? Ada ayatnya, Kejadian sampai Wahyu? Nggak ada. Kalau engkau terjun dalam banyak pelayanan, engkau kubenarkan? Ada ayatnya? Tidak ada. Kalau engkau melakukan banyak kegiatan, aktivitas gerejawi, engkau kubenarkan? Nggak ada ayatnya. Yang ada ayatnya, aku datang supaya memberi kamu hidup. Berarti semua manusia mati, kedatangan Yesus yang hiduplah memberi kita hidup. Jadi itu firman. Maka kita harus hidup sesuai firman. Bukan sesuai dengan kata hati, kata pikiran, menurut saya itu baik. Bukan. Walaupun menurut pikiran kita itu baik, kalau tidak difirmankan, berarti bukan berasal dari Allah. Yang membenarkan manusia adalah yang difirmankan oleh Allah. Kepada Raja Saul ada firman yang harus dikerjakan. Tuntas, tumpas sampai habis. Ketika dia tumpas sampai habis berarti dia taat kepada Tuhan. Ketika dia tinggalkan berarti dia jahat di mata Tuhan. Lalu kita juga sama di hadapan Tuhan ya. Aku sudah banyak berbuat ini Tuhan, masa engkau tidak terima aku? Aku sudah melakukan banyak kegiatan rohani Tuhan, masa engkau tolak aku? Tapi Tuhan katakan, adakah kupirmankan seperti itu? Engkau hanya mendengar dan mentaati seperti firmanku, bukan seperti konsepmu, bukan seperti buah pikiranmu, bukan seperti perasaanmu. Kita beriman kepada apa yang Allah katakan cukup. Jadi sekarang saya tanya, kalau Raja Saul kan sudah jahat di mata Tuhan ya, melawan, tidak mengerjakan seperti apa yang Tuhan katakan. Dia sedikit-sedikit kerjakan, tetapi lebih banyak yang tidak dikerjakan. Adakah di antara saudara yang hidup kerohaniannya mirip dengan Raja Saul? Adakah di antara kita yang mirip? Yang baik menurut kita yang kita buat, bukan seperti firman itu yang kita kerjakan. Adakah? Ya, coba kalau ada ditanya di sebelahnya, kamu mirip siapa? Gitu ya. Mirip Raja Saul atau mirip Nabi Samuel yang sangat menghormati firman? Ya, jangan mirip hewan gitu ya, mirip nabi atau mirip raja. Jangan salah tanya. Jangan segan bertanya. Bertanya kepada sebelahnya, kamu mirip yang mana itu? Nabi kah atau raja? Nabi taat mendengar suara Tuhan, raja melawan firman Tuhan. Apa jawabannya kaum wanita? Kaum Hawa. Mana lebih banyak mirip dengan siapa? Mirip Raja Saul. Ya, kaum Hawa banyak mirip Raja Saul. Sikit-sikit dilakukan, lebih banyak yang dilanggar ya. Kalau kaum Adam mirip mana? Mirip Raja Saul atau Nabi Samuel? Ya, mirip Raja Saul atau enggak mirip sama sekali? Gitu ya.
sama sekali, lebih parah gitu. Kalau Raja Saul masih ada di tumpasnya sedikit-sedikit ya, yang gemuk-gemuknya dibawanya. Tapi kita, semua kita bawa gitu. Gak ada yang kita tumpas. Semua kita bawa dosa itu. Kan gitu. Dibawa ke gereja, dibawa pulang. Tiap minggu gereja bawa dosa. Pulang dari gereja pikul dosa. Jadi sampai mati pikul dosa. Padahal Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Tapi pulang-pulang dari gereja bukan lega, tapi makin berat. Kenapa? Karena sesudah dengar firman Tuhan, aduh, belum kulakukan itu, berat kali kurasa ya. Berarti jahat rupanya aku. Ini makin berat. Akhirnya makin berat pun dengar firman, lebih baik nggak usah dengar gitu ya. Jadi waktu dia nggak dengar firman, apakah ringan? Orang yang nggak tahu rambu-rambu, apakah lepas dari apa namanya polisi? Pak polisi, aku nggak tahu rambu-rambu, maaf ya. Loloskah dia? Oh iya, silakan. Yang nggak tahu rambu-rambu silakan, bebas. Ya, asik, semua akan ditangkap. Siapapun kalau melanggar rambu-rambu, tahu atau tidak tahu, akan ditangkap polisi. Sama halnya dengan di hadapan Tuhan. Tahu salah atau tidak tahu kesalahan, semua akan dihukum. Jangan kira kalau kita nggak tahu dosa kita bebas dari hukuman. Makanya banyak orang pikirnya ya, menurut konsepnya, kalau aku gereja nanti aku makin tahu dosa aku. Makanya gereja sekali-sekali aja lah, supaya nggak lebih tahu dosanya, biar dosanya tahu sikit-sikit. Jadi satu dosa upahnya apa? Tetap maut ya. Bukan karena 1000 dosa upahnya maut. Satu dosa cukup membawa manusia ke maut, ke neraka. Jadi banyak atau sedikit dosa, tetap alamatnya neraka kalau kita tidak menerima Yesus yang memberi kehidupan itu. Kita tetap mati. Upah dosa maut tetap terlaksana bagi setiap orang kalau tidak minum obat dosa. Sudah tahu obat dosa apa? Obat perut apa? Intrastop. Obat kepala? Paramex, Misagrip. Ya, banyak obatnya. Jenis obat kepala, jenis obat perut banyak. Obat kudis apa? Kalpanax. Obat dosa? Misagrip. Siapa yang sakit karena dosa minum Misagrip sembuh dosanya? Ada? Nggak ada. Nah, jadi sakit dosa itu bermacam-macam ya. Ada dosanya berdusta, ada dosanya penyembah berhala, ada dosanya bohong, bohong dusta sama, ada dosanya berzina, banyak jenis dosa, tapi obatnya tetap satu. Satu untuk semua. Bukan TV1 ya. Tapi STTP. Nah, satu untuk semua artinya apa? Satu obat untuk semua jenis penyakit dosa. Kalau sakit perut nggak bisa Paramek. Kalau sakit kepala nggak bisa Intrastop. Tapi kalau sakit dosa hanya satu obatnya, kematian Yesus. Apakah dosa zina, apa dosa pembunuh, dosa bohong, semuanya satu obat. Berarti nggak perlu kita cari-cari ke apotik. Sudah disediakan oleh pemilik sorga. Bagaimana supaya penyakit dosa kita disembuhkan di sini. Orang yang sudah disembuhkan di sini baru bisa ikut ke sorga. Jadi penyakit dosa saudara sudah sembuh atau belum? Kalau belum, jangan kira masuk surga. Nggak akan masuk. Yang menyembuhkan bukan saudara. Yang menyembuhkan penyakit dosa kita bukan kita, tapi Allah itu sendiri lewat pengorbanannya di kayu salib, lewat kematiannya. Tanpa kematian Yesus tak ada obat dosa. Jadi obat dosa nggak ada pilihan ya, nggak ada pilihan, satu-satunya. Jadi siapa yang mau sembuh, pesanlah obatnya. Di mana alamatnya? Tahu alamatnya, alamat dosa, apa obat dosa tadi?
Tahu di mana? Nggak tahu ya. Di mana alamatnya? Nanti mau pesan tapi nggak tahu alamatnya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia yang ada di dunia ini, maka dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Berarti itu obat untuk tidak mati. Penyebab penyakit bisa mematikan. Ya, apalagi virus kanker. Virus kanker itu mematikan. Virus dosa juga mematikan jiwa. Kalau virus kanker mematikan tubuh, virus dosa mematikan jiwa. Kalau saudara nggak makan obatnya, saudara menuju kepada kematian. Ya, maka Tuhan sangat baik. Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga obatnya disediakan sebelum kita menghadap hadiratnya. Sebelum kita mati, selagi kita hidup di bumi, dia sudah datang, dia sudah sediakan, dan dia sudah berfirman. Maka lewat firman itu kita tahu alamatnya. Oh, ini alamat untuk dosaku, ini alamat untuk pengampunanku, ini alamat untuk menghidupkan aku. Yohanes 1 ayat 4 isinya apa? Di dalam dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Ini alamat. Alamat-alamat obat itu ada di Alkitab. Yohanes 3:16, Yohanes 1 ayat 4 ya. Kemudian Roma 5 ayat 6. Banyak sekali alamat-alamat yang bisa kita tuju di sini untuk memesan obat. Ngerti maksudnya? Ngerti ya? Ngerti atau nggak ngerti? Ya, sudahkah saudara pesan obatnya? Atau tokonya pun selama ini belum tahu? Toko obatnya nggak tahu bagaimana mesannya ya? Toko obatnya ada di Alkitab. Firman Tuhan sehubungan dengan keselamatan jiwa banyak tertulis di sini. Maka kita bisa lihat, perhatikan, mana ya yang mau ku minum, mana yang mau ku terima dari firman Tuhan ini. Melalui firman Tuhan inilah aku bisa mengerti obat dan bisa menerima obat supaya aku sembuh dari virus dosaku, karena virus dosa mematikan, tetapi obat dosa memberi hidup. Obat dosa adalah pribadi Yesus Kristus, bukan dari apa yang kita kerjakan. Jadi Nabi Samuel sangat marah kepada Raja Saul, ketaatan lebih baik daripada korban. Maksudnya, apapun yang kita lakukan kalau kita tidak menerima obat yang dari Tuhan, kita tidak layak. Kita tidak berkenan. Supaya kita berkenan adalah menerima seperti yang Tuhan firmankan, mentaati seperti yang Tuhan katakan, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak terlepas dari firman. Jadi apa yang difirmankan, seperti itu kita hidup, itu membuat kita layak. Kalau tidak difirmankan, walaupun dalam pandangan banyak manusia itu baik dan rohani kelihatannya, tapi kalau tidak ada firman, tidak berkenan. Ya, ngerti ya? Ini kan baik menurut Raja Saul. Raja Saul berpikir, baik yang kukerjakan ini Nabi, karena yang terbaik untuk korban bagi Tuhan. Tapi Nabi Samuel katakan, itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah minta korban darimu. Tapi Tuhan katakan, tumpas itu semua. Ketaatanmu jauh lebih baik daripada korban yang kau berikan. Ya, ketaatan kita kepada firman jauh lebih baik daripada apa yang kita buat untuk dia. Banyak perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, kalau bukan yang difirmankannya, bukan sesuai dengan yang dikatakannya, itu tidak berkenan bagi Tuhan. Jadi selidiki diri kita. Saya hidup, saya bertindak, dasarnya apa? Berdasarkan apa yang saya lakukan ini? Apa dasarnya saya bertindak seperti ini? Adakah Tuhan suruh?
Adakah Tuhan perintahkan? Adakah Tuhan firmankan? Kalau ada Tuhan firmankan lalu aku bertindak sesuai itu, aku berkenan bagi Dia. Jadi perkenanan Tuhan ketika apa kata Tuhan, apa firman Tuhan, itu yang kita terima dan kita hidup sesuai dengan firman itu. Berarti enggak jauh-jauh ya. Bagaimana berkenan di hadapan Tuhan enggak jauh-jauh. Apa yang Tuhan katakan, ku terima. Apa yang Tuhan firmankan, ku taati. Cukup. Nuh pun hanya buat bahtera Nuh. Tingginya sekian, lebarnya sekian. Baik Tuhan. Dia lakukan tepat seperti itu. Abraham juga, pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Enggak bertanya-tanya dia, di mana itu Tuhan? Sebelah mana? Berapa jauh dari sini? Enggak ditanya. Baik Tuhan. Dia pergi. Jadi sesuai firman itu aja. Pergi kata Tuhan, pergi. Buat bahtera, buat. Terima aku katanya, terima. Cukup. Enggak susah. Berarti hidup kita tidak terlepas dari perkataan Tuhan. Hidup kita tidak terlepas dari firman Tuhan. Ya, firman itulah menjadi kehidupan bagi kita. Tanpa firman kering hidup ini. Siapa yang hidup tanpa firman kering. Tapi kalau masih berfirman Tuhan, sejuk jiwa kita. Kalau Tuhan gak berfirman lagi, bahaya. Pernahkah saudara gak pernah lagi mendengar firman tapi gak berasa? Kayaknya dengar gak ada rasa. Rasanya hambar aja gitu. Itu paling sakit. Berarti Tuhan sedang marah. Tuhan sedang diam. Kenapa? Karena ada pelanggaran yang kita kerjakan sehingga Tuhan diam. Sama seperti Abraham, waktu dia tidak taat, Tuhan katakan dari keturunanmu, dari istrimu lah akan lahir anak perjanjian. Tapi ketika dia ambil Hagar, lahir Ismail, Tuhan marah. Maka Tuhan gak berbicara lagi kepada Abraham selama 13 tahun. Sakit gak? Selama 13 tahun dia hanya menggendong Ismail. Didong doa, anakku sayang, gitu ya. Jadi dia hanya memikirkan jasmani, tidak lagi dengan Tuhan, tidak lagi rohani. Udah perkara-perkara daging selama 13 tahun karena gak berkenan. Sakit so. Kalau kita hanya perkara jasmani, perkara daging yang kita pikirkan, sakit. Kalau nggak ada hubungan dengan Allah. Tapi ketika hubungan kita baik dengan Tuhan, itulah keindahan hidup. Itulah kesejukan jiwa. Siapa yang seger jiwanya karena Tuhan masih berfirman padanya. Siapa yang kering jiwanya karena Tuhan diam, sedang marah. Sehingga baca Alkitab pun nggak bermakna. Baca tiap hari tapi nggak ada maknanya, nggak ada dapat apa-apa, nggak ada yang menyegarkan. Seperti pengetahuan aja. Tapi orang yang punya hubungan dengan Allah, setiap kali dia membaca firman, Tuhan berfirman, Tuhan berbicara, jiwanya disegarkan. Semangatnya tambah. Firman ini memberi semangat baru. Ya, tanpa firman manusia nggak bisa hidup. Karena Allah itulah firman itu sendiri. Jadi hari ini dari pengalaman Nabi Samuel dengan Raja Saul, ini bisa kita ambil untuk diri kita bahwa yang paling Tuhan inginkan dari kita adalah ketaatan kita. Bukan apa yang kita buat. Bukan persembahan-persembahan yang kita berikan. Kegiatan-kegiatan kita yang kita kerjakan, bukan. Tapi apakah yang Tuhan katakan kulakukan? Apakah yang Tuhan firmankan ku taati? Ketika difirmankan, aku taat, berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang bisa kami dengar. Kami tahu Engkau adalah Allah yang berfirman dari zaman dulu sampai kepada zaman kami sekarang. Engkau mengasihi orang yang mentaati Engkau.
sama seperti Engkau mengasihi Nabi Samuel. Dan Engkau marah kepada Raja Saul karena dia tidak taat kepadamu. Selidikilah kami sebagai orang Kristen. Apakah konsep kami di depan, apa yang baik menurut kami yang kami lakukan, ataukah apa yang Engkau firmankan yang kami dengarkan, dan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Ketika kami mendengar firman, mentaatinya, itulah sukacita kami, itulah kebahagiaan kami, karena hubungan kami dengan Tuhan baik. Apa yang Kau katakan kami dengarkan, membuat berkenan bagi Tuhan. Berkatilah kami, supaya kami tidak memaksakan diri dari apa yang kami kerjakan dan usahakan, menganggap diri kami layak, tetapi dari apa yang Engkau katakanlah, apa yang Engkau firmankan, itulah yang melayakkan kami saat kami percaya dan mentaatinya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengar, supaya masing-masing diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.